Saya urutkan dengan soal saya ya. Bentar. Saya buka soalnya dulu. Kalian sambil cocokkan dengan soal kalian ya. Takutnya saya salah karena kemarin saya membuat soal itu dari IPA 1 sampai IPA 5 saya buat berbeda-beda supaya soalnya semakin banyak. Saya share dulu soalnya. Saya bahas satu persatu sesuai dengan urutan soal saya ya. Karena di soal kalian di psikologi itu saya acak. Apakah sudah kelihatan di layar kalian? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ini soal yang nomor 1 ya. Sudah, Bu. Pembahasan. Halo. Pembahasan. Halo. Halo, Bu. Halo, Suara Bu. saya terdengar ya? Dengar, Bu. Oke. Nah ini yang diketahui cos alfa sama dengan min 5/13. Nah, alfa di kuadran. Nah ini baca kuadran jangan lupa ya. Alfa di kuadran 3. Kalau kuadran 3 itu cosnya pasti negatif ya. Kemudian nilai sinnya. Nah ini kita gambar segitiganya dulu ya. Kita gambar segitiganya dulu. Segitiganya itu kuadran 3 berarti di sini. Nah ini adalah alfa. Tadi berapa sudutnya? 5/13. 5/13. 5/13 berarti ini 5. Kemudian miringnya 13. Berarti sampingnya berapa di sini? Pasangannya berapa? 5, 13 sama? Di sini berapa nih dapat? 12, Bu. 12, Bu. Tapi min 12 ya, karena X-nya ke kiri ya. Gitu. Kemudian ini saya pindahin dulu ke Word-nya. Oke, pindah ke sini. Ya, berarti nilai sin alfanya berapa? Berapa? Sinnya negatif apa positif? Berapa? Negatif, Bu. Negatif ya, karena di sini min 12. Berarti min 12/13 ya? Betul nggak? Ini sin ya. Ini diganti sin. Ya. Kemudian yang ditanya tadi apa? Yang ditanya adalah tan. Berarti kita butuh tan ya. Berarti tannya berapa per berapa? Ada apa?
Eh, 12/5. 12/5 ya, positif ya. Di sini per 5 ya. Kemudian lagi yang diketahui berikutnya adalah sin beta. Kalau beta di sudut tumpul artinya kuadran berapa, Dava? Kuadran 2, Bu. Kuadran 2 ya, pokoknya otomatis ya. Lancip kuadran 1, tumpul kuadran 2 di kuadran 2 ya. Kemudian kita gambar segitiganya dulu. Berapa tadi? Bentar. Saya belum pindah ini ya. Bentar. 8/17. 8/17 berarti di kuadran 2 ya. Berarti seperti ini gambarnya. Ini beta. 8/17 tadi ada apa ya? Berapa tadi lupa? 8/7, Bu. Oh, Bukan 8/17. 8/17 kok ada. Sinnya 8/17, berarti depannya 8, miringnya 17. Nah, berarti sampingnya beta berapa nih, Dava? 15, Bu. 15. Ini kuadran 1 ya? Kan kuadran 2 ya? Bentar. Kuadran 2 kok ke sini salahnya. Kuadran 2. Mana pensilnya tadi? Kuadran 2 itu kan ke sini ya. Ini beta. Kemudian tadi 8/17. Berarti sampingnya adalah min ya. Min 15 ya. Karena ke kiri ya. 15. Nah, kemudian ini saya pindahin dulu ke dulu supaya tidak bolak-balik. Pindah ke Word dulu. Mana Wordnya tadi? Nah, di gambar kita yang alfa dan beta ya. Nah, sekarang ini kan tan ya yang dibutuhin ya. Berarti di sini tan. Tan beta, saya copy dari sini. Kalau di kuadran 2, tannya negatif apa positif apa? Negatif, Bu. Negatif ya. Berarti ini min. Berapa per berapa? Tan betanya, Bu. Min 8/15, Bu. 15. Oke. Nah, sekarang baru kita selesaikan yang ditanya tadi. Yang ditanya adalah tan alfa min beta. Tan alfa min betanya adalah rumus tan alfa min beta apa, Dava? Tan A dikurang tan beta per 1 kurang tan alfa kali tan beta. Ya. Kemarin saya nggak tahu saat koreksi di IPA 4 atau IPA berapa gitu. Yang bawahnya itu cuma 1 min tan alfa saja ya. Salah ya. Pokoknya harus lengkap. Nah, ini nanti materi Bu Sri kan trigonometri juga kan, persamaan sama grafik trigonometri nanti.
Ini butuh rumus ini semua ya nanti ya. 1 plus tan alfa dikali tan beta. Nah, baru kita isiin. Sama dengan, nah ini berarti tinggal masukkan ya. Tan alfanya tadi berapa? Nah, 12 per 5, masukkan ke sini. Kemudian dikurangi. Tan betanya minus, berarti dalam kurung min 15 bagi 1 plus tan alfanya, saya kasih kurung aja biar kelihatan. Kali itu dikerjakan duluan ya supaya enggak keliru. Kali min 8 per 15. Nah, kemudian sama dengan, berarti ini langsung dikali 15 dikali 5 berapa nih? Langsung dikali aja di sini ya supaya lebih cepat prosesnya. Dikali dengan 15 dikali 5 berapa Dava? 75, Bu. 75 25 75 5 mana? 75. Ya. Kemudian di sini nih, 12 per 5 dikali 75. Berarti ini aja kali silang nih. 15 kali 12 berapa nih, Dava? 180 bukan, Bu? 180. 10, 7, 8. Ya, tuh. Kemudian ini min dikali min ditambah ya. Nah, ini 5 dikali 8 berapa? 40, Bu. 40. Kemudian ini 1 dikali 75 pasti 75. Kemudian ini plus dikali min pasti min. Kemudian 12 kali 8 nih. Berapa nih Dava? 96, Bu. 96. Ya udah nih, tinggal dihitung tuh. 180 berarti ditambahin 40 berapa? 220. 220 dibagi min berapa tuh? 96 kurangi 75. Min 21, Bu. Min 21. Ya udah itu jawabannya ya. Jawabannya adalah yang B ya. Min 220 dibagi 21. Itu sambil dicek ya jawabanmu. Kenapa kemarin salah hitung? Apakah ada pertanyaan ya nomor 1? Jelas ya, bisa ya. Paling karena nggak teliti aja kalau misalnya keliru. Kalau konsep harusnya sih benar semua harusnya. Tapi cuman kadang ya apa? Apa? Tadi siapa namanya? Bu, itu gambarnya kebalik, Bu. Yang 5 sama 12. Mana ya? Ini 5 sama 12-nya. Kos. Oh iya, kos ya. Oh, balik nih. Nah, kita benerin dulu gambarnya. Di sini tadi ya. Bukan sin kok ya. Ini berapa? Salah. Ini min salah. Nah. Di sini berapa? Min 12 ya? Kemudian di sini min 5. Oke. 40. Oh, kok nggak berubah? Bentar. Saya crop dulu. Pindah ke Word dulu. Sudah.
Ini ya, saya hapuskan. Ya. Berarti yang kebalik yang mana? Ini udah benar ya, gambarnya doang yang kebalik ya. Oke, sudah benar. Sekarang yang nomor 2 ya. Nomor 2. Penyelesaian. Nomor 2, yang diketahui adalah sin X sama dengan 1/4 akar 6. X-nya sudut tumpul, berarti kuadran 2 ya. Ini di kuadran 2. Tuh. Kemudian dari sini kita peroleh yang ditanya adalah sin, berarti kita butuh cos ya. Ini berarti bisa ditulis menjadi sama dengan akar 6/4 ya. Atau enggak usah lah, kalian udah paham ya. Artinya ini akar 6/4. Berarti kita gambar dulu segitiganya ya. Kita gambar dulu segitiganya. Di bawah sini ya. Tadi kuadran berapa? 2. Kuadran 2 berarti di sini. Sudutnya apa? X ya. Sudutnya X. Oke. Oke, ini sudutnya X. Kemudian tadi berapa? Akar 6. Sini akar 6. Nggak bisa. Harus ditulis ya. Di sini akar 6. Berarti nggak bisa ketik di sini. Akar 6 mana? Susah. Akar 6. Nggak bisa. Lagi coba-coba. Pakai apa? Nggak bisa. Nggak bisa. Akar 6 tulis biasa aja. Akar 6. Kemudian di sini 4. Berarti di sini berapa? Sampingnya berapa, Ogi? Depannya akar 6. Miringnya 4. Berarti sampingnya akar 10 ya, Bu? Benar nggak sih saya? ya 16 dikurangi 6 kan? Iya. Jadi akar 10. Akar 10. Oke, kita cropping dulu, pindahin ke Word dulu. Wordnya mana tadi? Ini ya, itu dia. Ya, kemudian berarti kita tentukan nilai sin-nya. Tan-nya ya. Nggak mau well aja. Tan X-nya berapa Ogi jadinya? Tan X sama dengan? Tan X-nya ini, Bu. Akar 6 per akar 10. Oh, ini saya kurang min ya tadi ya. Akar 6 per akar Harusnya 10. min ya. Kan kuadran 2 Ogi. Kuadran 2 iya. itu berarti minus ya? Iya. Ya. Berarti min akar 6 per akar 10. Ya. Min akar 6 per akar 10.
Ini akar 6. Akar 6 per akar 10 bisa disederhanakan lagi enggak tuh? Di 6 dibagi 10 bisa enggak? Nah, ini sama dengan min. Kita jadi kayak gini aja nih. Nah, di sini jadinya adalah, ini supaya kalian nanti terbiasa aljabar ya. 6 per 10 tuh. Jadinya sama dengan min akar 6 per 10 bisa disederhanakan tuh. Jadi berapa per berapa tuh? Dibagi 2 ya. Jadi 3 per 3/5, Bu. 5 ya. Iya. Nah, ini sama dengan, kita pecah lagi nih akarnya. Ke sini dulu. Jadi ini menjadi akar 3 per akar 5. Boleh gitu ya. Supaya kecil angkanya. Per akar. Salah ini 3. Kemudian bawahnya akar 5. Nah, gitu ya. Boleh ya jadinya. Nah, kemudian yang gambar yang berikutnya apa? Yang diketahui berikutnya. Oh, tapi di sini pakai akar 6, akar 10 kok. Udah, batal. Karena pilihannya itu akar 6, akar 10 aja. Oke. Yang berikutnya adalah tan Y sama dengan min sepertiga kuadran 4. Ya. Tan Y itu sama dengan min sepertiga ini di kuadran 4. Ya. Berarti nilai, oh ini kok langsung tan ya. Cosnya satu lagi nih. Cosnya apa, Ogi? Cosnya. Akar 10/4, Bu. Ya. Cos X ya. min akar 10/4. Ya. Ya. Sama dengan min akar 10 per 4. 10 kopi aja dari sini. Ya. Kemudian yang ini gambar lagi ya segitiganya. Kuadran 4 1/3 tannya. 1 kuadran 4 ke bawah. Kemudian ini Y ya. Y 1/3 berarti tan ya. Berarti ini ya. Ini min 1. Kemudian ini min 3. Berarti miringnya berapa? Oh. Di sini miringnya berapa jadinya? Akar 10, Bu. Akar 10 ya, di sini akar 10. Akar 10 juga. Ya, sama ya. Sekarang kita cropping dulu. Kan soalnya apa? 3 kuadrat tambah 1 kuadrat jadi akar 10. Iya, betul. Tambah. Kalau miring yang ditanya ya. Copy. Pindah forward. Ini dibuang. Ya. Nah, berarti di sini kita dapat nilai sin Y. Sin Y-nya berapa jadinya, Ogi? Dari sini. Sin Y berapa? Min 1 per akar 10. Min akar 10 per 10. Ya, atau biarin aja min 1 per akar 10. Nggak usah dirasionalin ya, karena itu belum bentuk terakhir. Iya. Kemudian nilai cos-nya berapa per berapa? 3 per akar 10. Ini apa plus? Plus. Ini apa? Soalnya kan kuadran 4. Kuadran 4 kan cosnya positif. Oh iya, ini plus 3 ya, benar. Saya yang salah di sini. Oke, ini plus. Ya, so, ini saya benarin dulu ini.
salah. Ini nggak pakai min. Ya, ini adalah 3. Kemudian kita plotting dulu biar benar gambarnya. Ya, kemudian baru kita masuk ke yang ditanya. Nih, sin X plus 2Y rumusnya apa? Oke, dijabarin jadinya apa? Putus ya saya. Ya, putus Iya, bentar. Saya share lagi Word-nya. Ini udah kelihatan? Ini rumusnya apa? Oke, sin X plus 2Y itu jabarannya jadi apa? Belum, Bu. Masih tulisan dong. Oh, ya udah. Sabar. Rumusnya ini. Sin X cos 2Y. Sin X Sin X cos 2Y plus cos X 2Y. sin 2Y. Plus cos X sin 2Y. Oh, berarti kita butuh ini juga nih dari atas ya. Kita butuh, dari sini aja. Yang 2Y ya. Kita hitung nilai cos 2Y dulu nih. Cos 2Y, rumusnya apa? Cos X sin 2Y. Cos 2Y rumusnya apa? Halo? Halo, Bu. Suara saya dengar Halo, Bu. Sudah, Bu? putus nggak? Tidak, Bu. Oke, ya. Semoga yang ini lancar. Ya, sekarang kita ke cos 2Y dulu ya. Cos 2Y rumusnya apa? Cos kuadrat X, cos kuadrat Y. Oke, ya. Atau itu boleh pilih salah satu ya. Boleh Ya, pilih Bu. salah satu, terserah mau pakai yang mana. Nah, ini pakai yang cos kuadrat Y dikurangi kuadratnya kurang. Kuadrat. Ini saya copy. Sin kuadrat. Ya, kemudian kita masukkan dengan cosnya adalah 3/10. Kalau dikuadratin berarti 9/10 ya. Saya langsung aja di sini dikuadratin. Jadi 9/10. Kemudian dikurangi sin Y. Sin Y itu 1/10. ya, karena min dikuadratin tetap jadi positif ya. Ini berarti 1/10. Kemudian dikurangin, berarti jadi 8/10 ya. 8/10 itu adalah 4/5 ya. 4/5, Bu. Ya, Iya, Bu. dengan 4/5. Nah, sekarang yang sin. Sin 2X. Sin 2X rumusnya apa? Dua cos X sin X. 2 sin X cos X. Enggak, Bu. 2 cos Y sin Y. Oh iya. 2
sin Y cos Y. Ya, sama dengan 2 kali sin Y-nya adalah min kemudian cos-nya adalah 3/10. Sama dengan berarti 2 kali min 1 kali 3 berarti min 6/10 ya. Min 6/10. Ya. Min 6/10 disederhanakan. Min 6/10 jadinya min 3/5. Iya, min 3/5, Bu. Iya. 3/5. Ya. Baru ini yang kita substitusi ke sini. Ya. Berarti ini sin X. Sin X-nya berapa tadi? Ini. Saya copy. Sin X dikali cos 2X kemudian ditambah cos X-nya adalah min 10. Min akar 10 per 4 dikali sin-nya adalah min. Ya, sama dengan. Nah, ini atas dikali atas ya, akar 6 dikali 4. Ya udah berarti akar 6, 4 per akar 4 plus akar 6 ya. 4 plus akar 6. Kemudian ini min dikali min jadi plus ya. Ini tetap plus. 3 akar 10 per 20. 20, Bu. Iya. Per 20. Per 20. Ya. Ini jawaban terakhir ya, udah nggak bisa diapa-apain ya. Disederhanakan sudah nggak bisa. Jadi jawabannya ya 4 akar 6 plus 3 akar 10. Yang B ini ya. Iya, Bu. Ya. Yang nomor selanjutnya, nomor 3. Bu, maaf, Ya, mau apa? saya foto dulu. Nanti saya itu tempel di classroom kalian. Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya. Pokoknya kalian udah nggak usah repot-repot. Kalian perhatikan aja saat proses belajar ya. Nanti ini pasti saya bagikan. Nomor 3, penyelesaian. Ya. Nah, ini berarti kalian harus ingat rumus penjumlahan dan pengurangan trigonometri ya. Kemudian ingat kuadran. Nah. Saya mau tanya sama Niko P. Nikolas Pradana. Iya, Sin Bu. tambah sin rumusnya apa, Niko? 2 sin setengah A plus B cos Sin, ya, kan. ditambah bagi 2 gitu ya. Oh, gini, sebentar. Niko, ini kan sudut yang kecil di depan ya. Kemudian ini plus, ini dibalik dulu aja ya. Ini dibalik dulu aja nih. Ini saya tukar nih. Yang ini 63, kemudian yang ini 27. Supaya nanti tidak dapat alfa min beta negatif gitu ya. Kemudian yang bawah 138 yang besar sudah di depan, ya udah aman. Berarti sekarang kita lanjutin tadi. 2 sin ditambah bagi 2 ya. Yang depan ya, Niko. 63 ditambah 27 berapa? 90. 90 bagi 2? 45. 45 derajat ya. Kemudian dikali cos ya, Niko? Iya, kali cos Ya, setengah. kali cos. Nah, dikurang ya. Dikurang berapa? 63 dikurangi 27? 3. Pakai coretan kalau langsung belum bisa.
36, Bu. 36 bagi 2? 18. 18. Ya, oke. Kemudian yang bawah. Kos ditambah kos. Niko, rumusnya apa? Kos ditambah kos. 2 cos setengah A plus B 2 kos, dikali. ya. Kos ya, 2 kos ya? Ya, 2 cos. Oke. 2 kos sudut yang pertama, yang depan itu ditambah bagi 2 ya? Ya, Bu. Nah, coba ditambah berapa? Kemudian dibagi 2. 240 kalau dibagi 2 120 ya, Bu. Ya, 120 derajat. Kemudian yang belakang adalah cos berapa nih dikurang? Cos 18 juga ya, Bu. Oke, ya. 18 derajat. Nah, kemudian cos 18-nya dicoret ya. 2-nya juga dicoret tuh. Nah, berarti kita punya sin 45 dibagi cos 120 itu sama dengan cos berapa tuh? Nah, ini jadikan cos gini aja dulu. 180 min berapa tuh? 180 dikurangi berapa ketemu 120? 60 ya. Nah, ini berarti 60 derajat. Nah, baru sama dengan di sini adalah sin 45 derajat. Ini langsung diangkakan juga boleh ya. Langsung diangkakan aja ya. Sin 45 derajat itu berapa akar berapa, Niko? Setengah akar 2. Akar 2 ya. 1/2 akar 2. Kemudian yang bawah jadi cos 60 ya. Cos 60 berapa, Niko? Tapi ini kuadran berapa? Yo. 180 kuadran 2 ya. Jadinya Sin setengah. sin setengah, betul. Nah, berarti hasilnya sama dengan min akar 2 ya. Karena setengahnya dicoret. Ya. Apakah ada pertanyaan nomor 3? Jelas ya? Oke, paling karena nggak teliti aja kalau misalnya ada yang keliru jawaban nomor 3. Kita lanjutkan nomor 4. Nah, yang ini penyelesaian. Bentuk sederhana dari. Nah, ini pokoknya kalau ketemu kot, itu pasti harus dijadikan kot itu apa? Super apa? Saya mau tanya sama IPA 4. Siapa ya? Sandra. 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 Di mana kamu, Sandra? Sandra nggak di dalam kah? Sandra? Kok nggak ada Sandra? Kayaknya sih nggak deh, Bu. Soalnya di sini cuma 33 orang. Sebentar. Bukannya si Grace sakit? Iya, Bu. Ada yang pakai 2 akun, Bu. Satunya Ada yang pakai 2 akun. Jadi Sandra kenapa dia? Tapi tadi ada kan saat presensi tadi ya? Coba tadi dicat ada, ya. Bu. Coba dicat kenapa? Apa dia lepas dari ini? Wifi-nya? Di waiting room Ibu ada nggak? Nggak ada. Ya udah. Sambil di chat ya, kenapa Sandra ya? Saya mau ke Caci. Caci, Ya, Bu. kalau ketemu kot diubah jadi apa? 1/tan. Oke. Jadi
ini satunya tetap ya. Kemudian yang cos-nya itu dijadikan karena dia sepertan berarti kebalikan dari sin per cos ya. Jadi cos per sin ya. Nah, ini saya ubah langsung ke sini cos per sin. Cos A per tapi kuadrat ya. Kuadratin langsung di sini. Tiga. Berarti yang bawah itu juga kuadrat tapi sin. Karena kebalikan dari cos. Cos itu kan sin per cos ya. Cos itu berarti cos per sin. Nah, kemudian yang bawah itu 2 sama ya. 2-nya ke atas aja. 2 cos A per sin A. Nah, kemudian tinggal dibalik ya. Sama dengan yang ini, satu ini dijadikan apa nih, Caci? Satu yang di luar ini. Apa, Caci? Satu ini loh. Ini satu ini loh diubah jadi apa nih? Supaya bisa disamakan penyebutnya, berarti satu harus diubah jadi apa? Sin kuadrat A per sin kuadrat A. Ya, ini saya copy aja nih. Taruh di sini. Tapi ini dikurung ya. Dikurung. Ini cos benar. Salah. Ini sin. Ya, kemudian dikali sama ini dibalik ya. Yang bawah itu langsung aja saya balik. Di sini jadi sin A dibagi 2 cos A. Nah, seperti itu. Jadi sama dengan yang ini sin ditambah sin ya. Sin ditambah cos berapa nih, Caci? 1. 1 ya. Berarti ini pembilangnya 1. Kemudian ini sin kuadrat ya. Ini tetap sin kuadrat. Sin kuadrat. Kemudian dikalinya ini sama. Dikali sama sin. Nah, seperti itu. Kemudian sama dengan sinnya dicoret ya. Nih, 1 ya. Maka kita peroleh menjadi 1 per apa tadi? 1 per 2 sin A cos A. Sin A cos A itu rumus apa? 2 sin A. 2 sin A, kemudian Sin, di bawah. Tapi sin super 2A ya? atau 2 sin A ya? Hah? Apa coba? 2 sin A cos A, itu rumus apa? Sin 2A, Bu. Iya, sin 2A, jangan dibalik-balik 2-nya. Nah, kalau sepersin itu berarti apa? Dia kebalikan dari apa? Kosekan. Kosekan, ya. Kosek dari 2A. Ya, jawabannya berarti yang C ya. Tuh kemarin ada yang nggak teliti ya jawabannya. Karena pilihan ganda, jadi saya nggak bisa ngecek kalian nggak telitinya di bagian apa. Kalau di uraian sih masih mending ya. Oh, ini gara-gara salah hitung di sininya, jadi masih ada skor. Oke, jelas ya nomor 4 ya. Saya lanjutin ke nomor 5 supaya bisa lebih banyak yang kebahas ya. Nomor 5. Penyelesaian. Ini berarti ingat rumus perkalian trigonometri. Kebalikannya dari penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, ini saya mau tanya sama Rian. Rian, pembilangnya berubah jadi apa tuh?
Kenapa? Pembilangnya yang ini berubah jadi apa? Oh, ini dibalik dulu sebentar, Rian. Ini dibalik aja dulu. Ini kan cos 105 lebih besar ya sudutnya ya. Maka saya tukar aja nih di depan. Sudut yang besar diletakkan di depan supaya kita nggak ketemu selisih sudut yang negatif. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang pembilangnya 4 cos 195 dikali sin 15 derajat itu sama dengan apa? Ya. Rumus cos. Cos kali sin itu apa? Cos kali Sambil dibuka rumusnya nggak apa-apa. Sebentar, Bu. Cos kali sin. Dapat? Cos kali sin apa? Beda sama yang ini nggak, Bu? Yang 2 cos A sin A itu, 2 cos A sin B itu beda nggak, Bu? Beda lagi ya? Ya, boleh. Itu sama. Pokoknya perhatikan trigonometrinya. Cos di depan, sin di belakang. Kalau yang rumus 2 cos A sin B itu sin A plus B min sin A min B. Min ya, kalau cos duluan itu berarti sin min sin. Tetapi di sini kalau di sini 4 berarti di sini menjadi separuhnya ya, Rian ya. Iya. Ya, berarti ini 2 kali sin ditambah ya, berapa nih? 195 ditambah 15 berapa? 210. 210 derajat. Pokoknya kalau dari kali menjadi tambah, itu sudutnya cuma ditambah aja, jangan dibagi 2 ya. Dibagi 2 itu kalau penjumlahan pengurangan berubah menjadi perkalian. Gitu. Ini dikurang ya, karena cos duluan, berarti ini sin dikurangi sin. Sin sekarang dikurang, 195 dikurangi 15 berapa? 180. 180 derajat. Ya. Kemudian yang bawah nih. Tanda kurungnya lupa. Kemudian yang bawah, cos dikali sin lagi nih, Rian, masih sama tuh berarti. Kalau di sini nggak ada angkanya, di sini 1 artinya ya, berarti pindah ke sini menjadi separuhnya ya, menjadi setengah ya. Ini setengah dikali sama nih sin 105 ditambah 15 berapa, Rian? 20. 120. Kemudian kalau dikurang 105 dikurangi 15 berapa? 90, Bu. 90 derajat ya. Kemudian setengahnya yang bawah ini dikali ke atas ya. Setengahnya ini kita kali ke atas, berarti menjadi 4 ya. Ya, ya 4 dikali sin 220 itu dijadikan aja menjadi 180 ditambah ya, Rian ya. Ditambah berapa tuh? Tambah 30. 30, benar. 30 derajat. Kemudian sin 180 berapa, Rian? Apa ya? Berapa ya? 0, 0, benar. Karena sin 0 itu 0, jadi dia setengah periode itu pasti dapat 0 lagi, gitu. Ini 0 aja ya.
Kemudian yang ini setengahnya udah naik dikali ke atas. Kemudian sin 120 tadi sama dengan sin 60 ya. Kalau langsung saya tulis sin 60, paham nggak? Bisa ya? Ya. Kemudian dikurangi sin 90 berapa, Rian? 1. 1. Oke. Sekarang sama dengan nih. Sin 180 plus itu di kuadran berapa, Rian? 180-nya ya, Bu. Sin 180-nya. Bukan, 180 plus itu artinya jatuhnya di kuadran berapa? 3. 3, benar. Sin-nya bernilai min apa plus? Kuadran 3 tan, berarti sinnya min. Min, benar. Ini berarti min sin 30 ya? Ya. Ya, min sin 30 itu nilainya berapa? Setengah. Setengah, berarti ini min setengah. Saya tulis langsung ya, min setengah ya. Ini adalah min setengah. Ya, kemudian bawahnya sin 60 berapa? Setengah akar 3. Yang yakin, Rian? Setengah akar. Bentar. Sin 60. Setengah akar 3. Ya, Benar, Bu. benar. Lah ya. Kan sin 30 tadi setengah, berarti sin 60 naik ke atas lagi, lebih tinggi lagi kan? Pasti setengah akar 3 jadinya. Kalau setengah akar 2 itu kan miliknya 45, ya nggak? Iya. Ini akar 3. Min 1. Ya udah, ini tinggal biar nggak ada per 2-nya, maka saya kali dengan 2/2. Biar bulat ya. Ini dikali dengan 2/2, maka dapatnya adalah min 4 per akar 3 min 2 ya. Akar 3 min 2 karena dikali 2. Nah, ini tinggal dirasionalin nih. Dirasionalkan penyebutnya berarti dikali dengan akar 3 plus 2. Akar 3 plus 2 sama akar 3 plus 2 ya. Ini di ke bawah ini aja nih. Oke. Nah, ini berarti sama dengan? Bu, itu plus kan ya? Yang mana? Oh iya, lupa ganti tanda. Berarti di sini menjadi min 4 kali ini ya. Jadi kemudian per 3 dikurangi 4 ya, min 1 ya. Benar nggak? Iya. Penyebutnya. Benar, Bu. Ya, berarti jawabannya adalah ya, dan ini dibuang ya. Nah, seperti itu. Jadinya yang A ya. 4 akar 3 plus 8. Jelas? Apakah ada pertanyaan nomor 5? Enggak ya? Saya lanjutkan nomor 6. Bu, saya mau nanya. Boleh, Pragya, yuk. Itu kan ada, kan dari 2 jadi 4 lagi. Itu pakai, kenapa bisa jadi 4 lagi ya, Bu? Sebentar, dari 2 jadi 4. Yang mana, Pragya? Yang ini kan dari 2 sin 210 min sin 180, jadinya 4 sin 180 plus 30 kan, Bu? Iya, kenapa itu depannya 4. bisa 4? Ini loh, dari setengah bawah ini loh. 2 dibagi setengah, Pragya. Ini berarti 2 dikali 2/1, jadi 4. Gitu? Oh,
Oke, Ya, oke. Jadi Ibu itu ya, yang bawahnya Ibu naikin. Karena ini kan dikurung kan, karena ini dikurung maka angka dengan angka ini dikerjakan duluan. Gitu. Oh, oke, Bu. Oke, ya. Makasih, Bu. Yuk, supaya ngitungnya lebih cepat ya, Pragya ya. Oke, Bu. Iya. Ya. Sekarang yang nomor 6 ya. Penyelesaian. Nomor 6. Nah, ini perhatikan. Kalau kalian ketemu soal seperti ini pasti pakai rumus sudut setengah ya. Ingat ya. Pokoknya kalau bentuknya itu sudutnya setengah-setengah itu pasti pakai rumus sudut setengah. Nah, sekarang saya mau tanya sama Kevin Christian. Ya. Sin sudut setengah itu rumusnya apa, Kevin? Sin sudut setengah itu bentar. Sin A cos A. Sin sudut setengah? Sin A cos A. Serius? Ini loh, kamu lihat pilihannya nih, optionnya. Optionnya itu ada akarnya semua. Berarti yang pakai akar itu loh, plus minus akar itu loh, Kevin. Akar setengah dalam kurung. Nah. 1. Kalau nggak salah. Yang plus minus akar itu ya. Udah ketemu, Kevin? Belum, bentar. Oh, ya dicari dulu biar kamu hafal. Karena nanti di Bu Sri jangan-jangan muncul juga rumus yang ini. Sandra, apakah sudah masuk? Sandra? Belum. Tadi saya udah coba chat, belum dibalas juga sih, Bu. Oh iya, Bu. Saya ingat, Bu. Apa? Setengah, akar setengah. Akar setengah, enggak. Akar setengah. 1 min cos A. 1 min cos. Berarti 2 kali ini ya. 2 kali ini. Saya copy. Nah, sekarang apakah rumusnya udah benar pakainya? Nah, kita lihat nih. 292,5 itu di kuadran berapa, Kevin? 292,5. Di kuadran 4. Kuadran 4 berarti nilai sinnya min atau plus, Kevin? Min, Bu. Min. Berarti ini adalah min. Gitu? Jelas, Kevin? Jelas, Bu. Oke. Karena di rumus sudut setengah itu ada plus minus akar gitu ya. Nah, Iya. ini gunanya adalah saat di sini nih. Kamu lihat sin yang mau dihitung itu sudutnya di kuadran berapa. Kalau di sin, kemudian di kuadran 4, berarti kuadran 4 atau 3 ya. Berarti pasti memakai yang minus. Kalau sudutnya jatuhnya di kuadran 1 atau 2, berarti kita memakai yang plus minnya nggak usah. Nah, sekarang ini sudah benar ya, 1 min cos ya. Nah, 292,5 dikali 2 berapa ini, Kevin? 292. Dikali 2. Berapa coba? 292,5 dikali 2 nih. Berapa maksudnya? Ini 292, Bu. Hah? Sebentar. 200 kali 2 aja udah 400 loh. Ini udah 500-an ini berarti. 500 berapa? Ya, Bu, maaf, Bu. 585, Bu. Nah, 185 derajat. Oke. Nah, sekarang kalau kamu ketemu sudut yang 500 seperti ini kan lebih dari 360 ya, satu putaran lebih ya. Maka dia dikurangi dengan 360. Ini saya copy dulu nih. Nah, ini berarti saya ubah menjadi 360
360 derajat ditambah ya. Ditambah ya karena 500 ya. Ditambah berapa tuh Kevin? 225. 225. Oke. Nah, sekarang kalau kita udah dapat seperti ini, saya ke bawah aja, ini saya copy ke bawah. Nah, sekarang cos 360 plus 360 plus berarti ini 225 itu artinya alfanya itu sudah kembali lagi ke kuadran 1 dan seterusnya lagi ya. Berarti ini saya ganti, saya buang aja sudut 360-nya karena sudah nggak berguna ya. Artinya satu kali putaran itu sudah lewat ya. Lewat dari satu kali putaran, berarti ini 360-nya kita buang aja karena dia periodik ya. Periodik itu mengulang lagi bentuk pertama, artinya kembali lagi ke kuadran 1, maka kita buang 360-nya. Kemudian, nah 225 itu kan sudah lebih dari 90 derajat. Berarti yang ini kita ubah menjadi 180 plus apa, Min? Plus pasti ya? Plus berapa tuh? Plus 45. 45, betul. Nah, baru kemudian sekarang 225 itu ada di kuadran berapa, Kevin? 3. 3. Nilai cosnya min apa, Bas? Cosnya min. Min. Berarti ini menjadi minnya keluar ya. Ini saya jadikan ini dulu biar bisa dilihat. Ini 45, tetapi di sini min. Ini min. Nah, seperti ini. Nah, oke ya, paham ya? Ini saya taruh juga. Ya, kemudian baru kita angkakan sama dengan ini min, kena min jadi plus ya. Nah, baru kita angkakan sekarang. Cos 45 berapa? Cos 45 itu Berapa? 1. Salah setengah akar 3. Ya, Setengah akar 3. Setengah akar 2. Akar 2. Kalau 45 itu pasti akarnya akar 2 ya. 45, khusus 45. Kalau 30 sama 60 itu kemungkinannya adalah antara nggak punya akar atau akar 3. Gitu. Jadi kalau saya pindah ke bawah aja. Ini akar 3. Ya, kemudian berikutnya lagi. Kemudian setengahnya ini kita keluarin. Kok akar 3 nih, malah jadi akar 3. Jadi salah. Kemudian kita keluarkan setengahnya yang ada di akar di paling dalam ini. Ini sama dengan setengahnya difaktorin keluar ya. Jadi ini jadi 1/4 di sini. Kemudian ini berarti pasti jadi 2. Yang ini setengahnya hilang. Jadi setengahnya kita faktorin keluar ya. Ini kita keluarin. Jadi 1 itu adalah 2/2 ya. 1 itu adalah 2/2. Nah, per 2-nya itu kita faktorkan keluar. Jadi ini setengah kali setengah jadi 1/4. Berarti pembilangnya tinggal 2 ditambah 1 akar 2. Jadi ini. Kemudian akar dari 1/4 ini bisa keluar lagi ya. Jadinya menjadi setengah di luar ya. Maka hasilnya adalah min setengah. Ini saya pindahin aja keluar. Karena sudah di akar, dia pindah di luar akar, tetapi dia menjadi setengah. Nah, maka jawabannya adalah yang apa itu? Yang B ya. Yang B. Yang C jawabannya. Apakah jelas, Kevin? Jelas, Bu. Oke. Apakah ada pertanyaan yang lainnya?
Pokoknya harus sadar kuadran ya. Nah, sekarang yang nomor 7. Penyelesaian. Nomor 7 ini berarti kita ambil yang ini ya. Nah, ini sebenarnya kalian nggak pakai rumus yang kalian pakai yang sudut-sudut berelasi semuanya ini juga bisa nih dapat. Nggak usah pakai sudut sin alfa plus beta, itu juga bisa nih ya. Yang ini menjadi sin x plus 90, itu artinya sin 90 plus x ya. Sin 90 plus x itu nilainya berapa? Sama dengan apa? Sama dengan cos x bukan? Sama dengan 0,6 atau sama dengan 0,6 itu berapa per berapa? 3/5, Bu. Oke, ya. Ini jelas ya, kenapa sin x plus 90 itu sama dengan cos x? Apakah ada yang belum jelas? Saya agak bingung, Bu. Ini loh, kalian ingat sudut berelasi? Jadi kalau sudut berelasi itu ini saya sin kalian ingat rumus sin 90 derajat ditambah x. Nah, ini sama dengan cos x. Nah, ini ya sudut berelasi ya. Waktu kelas 10 ingat ya? Nah, kalau kalian dapat jadi gini, kalau patokannya adalah 90 plus, nah kalau di sini saya ganti cos ya. Kalau di sini cos, maka di sini min sin. Ini sin. Salah. Tapi min. Nah, kenapa begitu? Jadi ini, kalau kita mengubah sudutnya itu memakai 90 plus atau 90 min, maka trigonometrinya berubah dari sin menjadi cos, dari cos menjadi sin. Kemudian min plusnya itu sadar kuadran. 90 plus x itu pasti dia ada di kuadran 2. Nilai sin di kuadran 2 itu positif, berarti ini sama dengan positif cos x. Nah, sekarang yang cos 90 plus x itu 90 plus x di kuadran 2. Nilai cosnya berharga negatif, berarti ini sama dengan min sin x. Jelas ya? Jangan terbalik min plusnya. Itu. Pi per 2 itu adalah 90 derajat ya, karena 180 itu adalah sama dengan pi. Pi itu kalau di trigonometri selalu 180. 180 dibagi 2 itu berarti 90 derajat. Itu ya, jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, sekarang kalau nilai cos-nya itu 3/5, berarti nilai sin-nya adalah berapa per berapa? Sin x. Berarti sin x berapa per berapa? 4/5, Bu. 4/5 berarti 0,8 ya. Ini 4. Iya. Nah, seperti itu. Baru kita masukkan ke sini. Yang ditanya nih. Tinggal 2 menit lagi ya. Padahal baru sampai nomor 7 nih. Kelas kalian, Kania kalau nggak salah, kamu dapat 100 ya, kan? Kania. Ya, nanti diajarin teman-temannya ya, yang belum selesai di sini ya. Ini sin. Oke, Bu. Oke. Nah, ini sin 180 plus x, pi itu 180 ya, 180 plus x itu jatuhnya di kuadran 3 ya, karena 180 plus. Kuadran 3 nilai sin-nya min atau plus? Minus, Bu. Minus, benar. Berarti ini karena pakai 180, maka trigonometrinya jangan berubah ya. Jadi dia min sin x. Kemudian ini
min X itu ada di kuadran 4 ya. Min X itu di kuadran 4. Berarti cos di kuadran 4 nilainya min apa plus? Plus, Bu. Plus. Berarti ini plus cos X. Ya sudah, tinggal ditambahin tuh. Sin X-nya tadi berapa? Sin X 0,8 ya. Berarti sama dengan min 0,8 ditambah 0,6. Sama dengan min 0,2. Ketemu jawabannya. Gitu? Jelas? Bisa ya? Tadi itu kan kata Ibu min X-nya itu kuadran 4. Ini min X itu itu tuh selalu tahu dari mana, Bu? Ya. Sudut min, coba. Kalau kalian punya sudut, aturan menggambar sudut kan dari X positif ya. Dari X plus. Dari sini. Kalau X positif itu ke sana. Ini adalah sudut positif ya. Ini nilai positif. 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 Berarti kalau negatif kemana? Ke arah sini. Nah, ini negatif. Oh iya. Ya, berarti min X itu jatuhnya pasti di kuadran 4 gitu ya. Maka nilai cos-nya positif ya. All sin tan cos-nya. Gitu? Terima kasih, Bu. Yuk. Nah, ini saya stop share-nya. Nanti Word-nya tadi akan saya tempel di classroom kalian ya. Kemudian nanti dibahas sama-sama, atau misalnya ada bagian yang kalian sudah paham, tinggal dilanjutkan di situ. Kemudian yang nggak paham silahkan saling berbagi dengan teman yang lain ya, saling bertanya dengan teman yang lain. Di tempat banyak yang bagus-bagus kok nilainya. Oke? Maaf, Bu. Ya, apa? Kalau bisa di psikologinya view assessment-nya dinyalain, Bu. Soalnya kita nggak bisa ngeliat soalnya. Oh ya, kelupaan saya. Oke. Ya, nanti saya bukain view assessment submission-nya ya, submission-nya nanti saya bukain supaya kalian bisa lihat soal. Kemudian bagian mana yang keliru jawaban kalian ya. Oke, sekarang silahkan boleh istirahat.